Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Jota Vega dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan meresensi sebuah buku atau sebuah novel fiksi yang berjudul Syaidan. Di sini buku Syaidan itu mempunyai tebal buku 192 halaman. Buku ini ditulis oleh Hannah Margareta atau bisa dipanggil dengan nama penanya itu Radex N. Jadi buku ini diterbitkan oleh Romansius pada tahun 2016. Hannah Margareta lahir di Karawang pada tanggal 18 Mei tahun 2000. Dia tinggal di Bekasi sejak tahun 2001. Hannah sangat menyukai warna-warna pastel dan makanan atau minuman yang berbau green tea. Bercita-cita menjadi model dan penulis profesional. Hannah juga termasuk penyayang hewan-hewan lucu seperti kucing. Nah, buku Syaidan ini diangkat dari aplikasi yang bernama Wattpad, dan dia mempunyai sebuah akun bernama Radex N. Novel Syaidan juga mempunyai daya tarik tersendiri dari sebuah cover yang mengilustrasikan sebuah wajah seorang laki-laki tampan yang dibalut oleh efek-efek warna pastel yang berwarna pink, biru, hijau, dan kuning. Cukup menarik untuk sebuah novel fanfiction ini. Setelah saya membaca bukunya, ternyata dugaan saya salah. Saya mengira bahwa cerita di dalam buku ini tampak biasa-biasa saja. Ternyata Aidan ini dikelilingi oleh para teman-teman yang seru, yang kocak, yang lucu. Nah, dari satu bab ke bab yang lainnya selalu terdapat nama Syanin dan Aidan di halaman bukunya. Dan nampaknya si penulis itu sangat menyukai sosok Aidan ini, karena di setiap bab itu selalu ada nama Aidan, Syanin. Nah, di sini saya akan membacakan sinopsis dari buku Syaidan ini. Syanin, remaja 16 tahun yang ceria, merasa hidupnya sungguh sempurna, punya ibu yang sayang padanya, sahabat-sahabat yang baik dan galak, adalah cowok populer di sekolah. Dunianya jungkir balik saat mendapati pacarnya tega mengkhianati kepercayaannya, menghancurkan bunga-bunga yang baru mekar di hati Syanin. Rasanya sakit saat kehilangan cinta pertama. Aidan, cowok ganteng yang pelit ngomong dan malas bangun pagi, terpaksa berurusan dengan cewek paling bawel yang pernah dia kenal. Tanpa disadari, kebukuan di hatinya mencair pelan-pelan. Skenario semesta mendekatkan mereka berdua seperti sinar matahari bertemu gerimis. Pelangi berwujud sayang terbit di hati mereka berdua. Nah, itu adalah sinopsis dari buku Syaidan ini. Nah, pada halaman 144 di sini ada percakapan yang menurut saya itu sifat Aidan mulai berubah kepada Syanin. Ini percakapannya itu wajah Syanin terlihat pucat. Aidan duduk di tepi kasur dan menatap Syanin. Sakit apa sebenarnya? Syanin menggeleng. Kok demam sampai begini? Gak tahu, kata Syanin. Udah makan? Tanya Aidan lagi. Dan untuk yang kedua kalinya, Syanin menggeleng. Kenapa gak makan? Gak nafsu, jawab Syanin. Semuanya pahit, gak suka. Berarti lo belum minum obat, kata Aidan. Belum, suara Syanin terdengar pelan. Aidan berdecak. Makan sana. Enggak. Mau apa? Gak mau makan. Syanin cemberut. Gak lapar. Harus makan, ujar Aidan. Gak mau, Aidan. Syanin menahan tangis saat kepalanya terasa semakin sakit. Mau tidur aja. Aidan menahan rasa ingin nabok Syanin yang dinilainya mengesalkan. Makan dulu baru tidur. Ayolah, mau sembuh kan? Cie, ngomongnya panjang-panjang sekarang, ceplos Syanin. Mulai bawel ya kamu, hehehe. Kamu, ulang Aidan dengan nada sarkastik. So imut loh. Aidan suka gitu, ih, Syanin memberenggut. Lalu tangannya menarik tangan kanan Syanin ke atas perutnya, dan ia membungkus dengan kedua telapak tangannya.
Aidan mengernyit. Ngapain? Jangan kemana-mana sampai gua pules, pinta Syanin. Gue mau ngerasain tidur sambil meluk tangan Cogan. Ih, makan dulu. Syanin belagak tak mendengar. Ia malah memejamkan matanya dan berusaha untuk tidur. Melihat itu, Aidan menggerutu sendiri. Nin, panggil Aidan. Dan tidak mendapat respon dari Syanin. Aidan melirik tangannya yang dipeluk Syanin. Tangan cewek itu terasa dingin. Menghela nafas, akhirnya Aidan berhenti memaksa Syanin untuk makan. Cepat sembuh, ucap Aidan akhirnya. Nah, di sini tuh kebanyakan dari pembaca itu menurut saya bakal senyum-senyum sendiri karena di sini sikap Aidan tuh mulai berubah dari awal Syanin dan Aidan ketemu. Nah, buku ini juga mempunyai kekurangan dan kelebihannya juga. Di antaranya, yang pertama yaitu pada akhir cerita endingnya itu ngegantung dan tidak klimaks. Dan yang kedua itu pemeran di novel ini kurang bervariasi atau itu-itu aja. Dan kelebihan dari novel ini juga adalah sifat dari tokoh-tokoh ini. Di sini Syanin yang cukup mengejar-ngejar Aidan karena cukup unik juga untuk novel seperti ini di kalangan remaja karena kebanyakan dari orang itu laki-laki yang mengejar perempuan. Dan dalam novel ini yaitu Syanin yang mengejar-ngejar Aidan. Dan kelebihan dan kekurangan yang ada dalam novel ini itu bisa membawa emosi para pembaca yang sedang mungkin mengalami kisah seperti ini. Dan cover yang cukup menarik juga bisa masuk dalam kelebihan dalam novel ini karena kebanyakan orang itu melihat dari covernya kayak wah covernya bagus tuh. Bisa juga orang juga melihat dari segi covernya juga dia tertarik tanpa melihat isinya. Oke, sekian dari saya. Mungkin banyak kekurangan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf juga bila ada kata-kata yang berlebihan atau kata-kata yang boros. Mohon maaf. Segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.